Halo sahabat Tekno, perkenalkan saya Felix Trikuncoro dari Fakultas Industrial Engineering, Universitas Pelita Harapan. Dalam video ini sedikit berbagi pengalaman tentang deskriptif statistik yang digunakan untuk memahami pengertian, ukuran, tendensi sentral, dan menghitungnya. Nah, tendensi sentral ini sering dijadikan acuan untuk memahami distribusi sebuah data. Tentunya jika dihitung secara matematika, terdapat banyak rumus. Nah, di sini akan mencoba berbagi tipsnya dan triknya menggunakan sebuah aplikasi yang sudah tersedia di pasaran atau yang sudah umum yaitu Microsoft Excel. Langsung saja. Nah, dari data yang sudah ada, diambil contoh tabel data berupa hasil kuesioner yang diberi judul kepuasan pengguna terhadap aplikasi dan pelayanan Traveloka. Nah, bagaimana menghitung statistiknya? Tentu banyak komponen-komponen yang akan kita hitung nantinya. Tapi langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan mengetahui total skor yang ada dari semua responden tersebut. Bagaimana menghitungnya? Langsung saja kita beri keterangan total skor. Lalu di sini mulai kita hitung untuk total skornya dengan menggunakan rumus atau penjumlahan secara manual pun juga bisa, tetapi lebih mudah lagi memanfaatkan fitur yang sudah ada di dalam Microsoft Excel ini, yaitu menggunakan tombol berikut, Auto Sum. Langsung klik saja diarahkan ke kolom yang akan kita hitung, kemudian klik. Nah, secara otomatis langsung muncul formulanya seperti ini, kemudian enter. Kemudian lanjutkan untuk menghitung total skor dari semua responden dengan cara copy paste formula yang sudah dibuat tadi. Baik, semua sudah terhitung, lalu dirapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya deskriptif statistik. Perhitungannya dimulai dari mean. Mean adalah nilai rata-rata. Bagaimana formulanya? Langsung saja kita ketik secara manual. Average. Nah, sudah ada. Klik saja, kemudian nilai rata-rata yang akan dihitung yaitu nilai rata-rata dari total score. Sort saja di sini, kemudian enter. Lalu median, sama langkahnya. Formulanya total score. Modus atau mode. Oke. Lalu standar deviasi dari total score. Dan variasi dari total score tersebut. Nah, jangan lupa jika mengetik secara manual dan memasukkan formulanya untuk menambahkan kurung tutup di belakangnya. Lalu nilai minimum maksimum dari masing-masing skor question yang diperoleh dari beberapa kuesioner atau responden yang ada di data berikut. Nah, di sini bedanya bukan total skor, tapi nilai minimum yang diperoleh dari data responden yang menjawab 10 question ini. Langsung saja, min, kemudian klik dan drag drop ke kolom berikut. Jangan lupa menambahkan kurung tutup. Begitu pula untuk nilai max-nya.
Lalu di sini terdapat rank. Nah, di sini juga berbeda. Rank ini antara nilai di antara minimum sampai dengan maksimum, maka formulanya adalah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum, maka akan diperoleh ranknya. Lalu total atau grand total dari semua skor ini bisa kita gunakan tombol yang sudah tersedia atau formula yang sudah tersedia, auto sum. Nah, perlu diingat jika kita menggunakan auto sum, maka akan otomatis mengarah ke kolom yang ada di atasnya. Untuk itu perlu dibenarkan terlebih dahulu, kita arahkan ke kolom mana yang akan kita totalkan. Nah, itu total skor yang ada. Kita perlu arahkan ke sini, lalu enter. Kemudian jumlah soal yang ada. Dengan formula juga bisa dihitung jumlah soalnya dari Nah, kemudian ada standar error. Ini pun juga kita bisa memakai sebuah formula yang bisa kita ketik secara manual. Berikut. Dari total skor, dari standar deviasi, dibagi akar. Di dalam formula kita ketik saja square dari total skor. Nah, standar errornya berikut. Kemudian skewness. Ini pun juga sudah tersedia. Saja. Dari total skor tersebut. Lalu kurtosisnya. Ini juga sudah tersedia. Yang terakhir adalah confidence interval. Tentunya untuk mencarinya juga terdapat rumus-rumusnya. Tetapi saya tidak akan menjelaskan atau secara detail apa sih rumusnya, tetapi memanfaatkan fitur yang sudah ada dan menggunakan formula di dalam Microsoft Excel ini. Langsung saja diambil dari nilai standar errornya, yaitu ada di kolom Q baris 16 dikali konstannya adalah 1,96. Oke. Untuk pengolahan data pusat data pengamatan atau central tendency menggunakan descript statistik sudah selesai. Dengan menggunakan Microsoft Excel sangat terbantu dan dimudahkan. Nah, sekian video kali ini, kiranya menambah wawasan dari teman-teman, dari rekan-rekan yang lain dan dari yang lain. Bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, dan berguna untuk pembelajaran berikutnya dan mungkin di dalam pekerjaan dan banyak kegunaan yang lain. Sekian, terima kasih.